Miss Titin. Halo, Koko, Ih, akhirnya ketemu Tiwi. lagi. Iya. Gimana nih, Miss? Udah siap belum nih, Miss? Um, Oke, siap. Alright, Miss. Mau nanya dong, Miss. Miss Titin Oke. kan udah lama di gereja kita, ya kan? Ini boleh ceritain nggak Mm-mm. nih, Miss? Dulu gimana Miss Christine bisa kenal Tuhan gitu, atau lahir baru? Um, Awalnya saya tuh diajak sama Miss Rina untuk ikut RE hari itu ya, dan ya saya sebenarnya nggak ngerti sih apa itu RE ini tuh benar-benar nggak ngerti gitu. Hmm. Ya sempat bertanya-tanya sih, tapi ya sudahlah, datang aja gitu. Terus ikut, tapi ya tidak berasa apa-apa gitu loh kok. Hmm. Kenapa ya? Karena memang buat saya kayak aneh banget gitu ya. Ini apa sebenarnya gitu ya? Apa ya ini kok seperti ini gitu. Sementara saya kan belum pernah mengalami hal-hal yang seperti itu gitu kan. Belum pernah Hmm. melihat, terus belum pernah juga terjun seperti itu gitu. Nah, ketika sesi-sesi di bagian ya saya biasa aja gitu, nggak yang oh aku di Rasain sini, apa gitu? terasa di sini gitu-gitu, aku nggak sama sekali kok. Gitu. Oh, I Mm-mm. see. Mm-mm. Terus berarti Miss Titin tapi lahir baru di RE berarti, Mas? Betul, lahir baru ya. Tapi saya sendiri juga belum tahu sih hari itu. Maksudnya, oh saya sudah lahir baru gitu, saya nggak ngerti gitu loh kok. Gitu. Hmm. Mm-mm. I see, I see. So Tetapi berarti, memang hmm? ya, tetapi memang setelah ikut RE yang pertama itu, yang saya alami adalah saya tuh jadi rindu baca firman gitu kok. Hmm. Dan rindu menyembah Tuhan yang tadinya saya sama sekali nggak tahu, nggak pernah mengalami itu gitu loh. Hmm. Gitu, itu yang saya alami aja gitu. Hmm. Miss Titin ikut RE berapa kali, Miss? dua kali dua Oh, kali dua ikut. kali kan? Tuh kan tadi soal Miss Titin Iya, bilang pertama kan, makanya Miss Titin mau ikut RE berapa kali? iya, pertama kali ikut, jadi saya ikut RI itu dua kali kok. Hmm. Yang kedua Iya. terus gimana tuh, Miss? Nah, yang kedua itu sebenarnya setelah saya ikut RE yang pertama itu, Pak Stefanus memberikan kesempatan kepada saya untuk tim, kamu mau nggak itu full time di sini gitu kan. Hmm. Dan saya mengiyakan hari itu kan. Nah, waktu itu semuanya berjalan seperti biasa gitu kan. Ya waktu cerita-cerita ya tentang RE gimana, ya saya jawab, ya memang saya nggak ngerti apa-apa gitu loh. Nah ini, oh gitu ya gitu kan, ya biasa kalau orang baru kan seperti itu ya kok. Jadi kita Hmm. memang nggak ngerti gitu. Nah setelah itu ada RE berikutnya, saya diminta ikut lagi gitu. Nah bedanya di sini kok, selang dari RE pertama sampai RE yang kedua itu kan ada waktu ya gitu loh. Hmm. Nah di situ saya banyak ditabur firman gitu loh. Saya kan dulu Hmm. ya waktu saya ikut masuk di situ pertama kali diminta untuk ikut selnya Papi hari itu, Pak Joeng. Hmm. Iya, hari itu ketemu sama Koko masih kecil banget. Hmm. Masih gitu ya. Cece masih kecil, Jason masih kecil gitu ya. Dan saya kan ikut sel bolak-balik dari Sekre ke Indah Kiat ya kok hari itu ya. Hmm. Gitu. Nah, dari situ kan ditabur firman nih. Jadi seperti tanah kalau dicangkul gitu kan, jadi mulai dia itu siap gitu loh kok untuk Hmm. menerima firman gitu loh, menerima benih gitu kan ya. Kemudian ada RE lagi, nah saya diminta ikut lagi gitu. Nah kali ini saya benar-benar totally gitu kok ya, dan saya Hmm. menganggap ini RE pertama saya gitu loh, Hmm. kayak gitu. Nah dari situ begitu RE berjalan, saya habis-habisan kok di situ gitu loh. Nah, Hmm. sesi yang benar-benar membuat saya tuh jadi terbuka banget gitu loh ya, itu sesi pertobatan. Karena semua dosa saya tuh kayak dibuka gitu loh kok. Jadi Hmm. kayak ini loh kamu gitu, ini loh kamu gitu. Hmm. Itu saya benar-benar rasanya tuh hancur banget, Tuhan kok sedemikian ini gitu kan. Hmm. Nah, waktu Udah banjir masih di awal. waktu altar call itu saya benar-benar, Tuhan, saya ini benar-benar orang berdosa ya gitu loh. Saya ini benar-benar nggak layak. Tapi saya tahu di situ bahwa hari itu saya didoakan menerima Yesus gitu, dan itu saya benar-benar Hmm. akhirnya saya diselamatkan gitu kan. Hmm. Semua dosa saya yang sedemikian parahnya itu Tuhan ampuni. Hmm. Itu sesi yang berkesan banget gitu buat saya. Dari situ saya mengerti gitu, saya sudah diampuni, dan suatu saat saya kembali kepada Tuhan, saya akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Hmm. Dan saya mengerti banget
Dan saya mengucap syukur Tuhan saya sudah diampuni gitu loh. Dan saya tahu betapa besar kasih Tuhan dalam hidup saya gitu. Karena ya Yesus datang gitu memberikan hidupnya untuk saya, menebus semua dosa saya. Itu yang saya sih yang berkesan banget gitu buat saya gitu. Dan sesi yang berikutnya ya sesi hati Bapak ya, karena sebenarnya saya itu bermasalah gitu loh, memiliki masalah gitu dengan Bapak saya, hubungan kami tidak baik. Ya saya tuh punya bapak tapi kayak nggak punya bapak gitu loh kok. Ada sosok, ya ada sosok seorang bapak tapi saya tidak pernah merasakan yang namanya kasih seorang bapak. Gitu. Tapi waktu itu tuh saya kayak belum bisa mengampuni gitu loh. Saya belum bisa nih gitu loh. Saya nggak mau itu karena kan bahasa saya cukup berat lah gitu ya. Dan waktu itu waktu saudara ini ya okay gitu. Ya nggak bisa gitu. Tapi setelah kemudian berjalannya waktu, gitu kan, saya mengerti itu. Dan dulu waktu ada youth camp, kalau Koko ingat, waktu 2014 ya, kalau nggak salah, yang Passion for Revival. Youth camp pertama ya? Ya, youth camp pertama itu dulu. 2013 atau 2014 ya? Ya, kalau nggak 13, 14 itu dulu ya ada Pastor Moro ya hari itu ya. Beliau cuma bilang, setelah acara ini, setelah saya selesai sharing, telepon orang tua kalian bilang kalian sayang sama papa, kalian sayang sama bapak. Aku ingat. Iya. Dan itu saya lakukan. Saya cuma bilang saya sayang sama bapak, itu doang yang saya lakukan gitu. Rasanya kok sedih banget gitu ya. Itu yang saya lakukan, saya sayang sama bapak gitu. Dan bapak saya cuma bilang iya gitu doang. Udah. Habis itu udah kayak berlalu aja gitu loh kok. Tapi di situ saya mulai tersentuh gitu loh. Iya nih ada yang salah nih sama diri saya gitu. Dengan hati bapak saya itu tuh saya ada yang salah gitu. Dan itu dipulihkannya cukup lama kah, Miss? Atau waktunya habis itu ada something happen? Dipulihkannya cukup lama ya sebenarnya karena saya tuh orangnya keras kok. Saya tuh orangnya keras banget. Saya tuh orangnya susah ya. Iya. Masa sih? Saya tuh orangnya keras banget, susah dibentuk gitu loh ya. Terus saya tuh kalau ini tuh bisa dibilang punya muka untuk senyum gitu, saya enggak keras banget gitu lah ya gitu. Terus Koko tanya aja dengan jemaat yang lama di tempat kita, tanya aja dulu Christine kayak mana sih gitu. Ya itu memang saya gitu. Saya tuh orangnya sangat keras. Saya tuh apapun yang saya mau saya harus jadi. Pendapat saya yang benar dan harus jalan, harus terjadi gitu kan. Saya tidak mau dengar saran orang gitu. Pokoknya saya keras kepala banget lah gitu. Terus mengeraskan hati saya juga gitu loh untuk orang kalau mau ada kasih input ini saya enggak. Emang lu siapa gitu tuh. Kemudian selama saya full time itu kan saya banyak sering juga bertemu dengan Pak Step itu meskipun hari itu saya belum dekat dengan beliau. Nah di situ karena yang namanya kita sering bertemu, jadi sering juga terjadi gesekan. Dan awal-awal terjadi gesekan itu marah lah saya ya gitu loh. Jadi benar-benar marah gitu kan. Tapi ya beliau kemudian ya kasih tahu saya gitu, kamu harus begini gitu kan. Tapi saya kan nggak bisa terima itu gitu loh, karena ngapain sih gitu. Emang kamu siapa gitu tuh. Itu masih seperti itu kok. Subuhnya pendek ya ternyata misitin dulu ya. Iya, tapi semakin kesini kok beliau semakin ini ya, semakin memperhatikan gitu loh. Ya marah sih ya memang iya ada marah gitu, tapi beliau banyak kasih saya nasihat gitu. Dan makin lama saya makin berpikir gitu kok, saya renungkan gitu ya. Beliau ini kok seperti ini ya gitu. Saya ini apa sih gitu kok beliau begitu memperhatikan saya gitu, menasehati saya. Nah terus saya coba gitu ketika beliau, kamu coba ini Tin, kamu belajar kamu untuk bisa menerima saran dari orang gitu. Saya coba terima gitu. Dan saya coba menerima itu dan saya coba melakukannya gitu kok. Nah kemudian semuanya berjalan dan ketika itu terjadi ya akhirnya saya bisa oh iya mengerti gitu loh kok. Udah habis itu lewat begitu aja ya. Tapi itu kemudian terjadi lagi gitu loh. Ketika ada masalah dengan beliau, saya jadi marah lagi gitu kok. Kayaknya nih apa yang salah gitu kan. Masa saya terjadi kesalahan yang sama gitu loh kok. Jadi begitu ditegur saya ngambek, ditegur ngambek gitu kan. Nah,
Pada akhirnya ada satu titik di mana saya benar-benar marah banget sama beliau. Cuman saya kalau sekarang ditanya masalahnya apa, saya udah nggak inget kok. Gitu. Saya udah nggak inget sama sekali. Nah hari itu saya benar-benar udah jengkel banget dengan beliau dan itu saya diamin beliau itu sampai 2 atau 3 bulan. Jadi, waduh. saya itu cukup lama sekali 2-3 bulan. Jadi kalau beliau datang tuh saya selalu menghindar. Saya menghindar itu gimana caranya nggak ketemu beliau itu. Kalau beliau ke kantor saya coba cari kesibukan kemana gitu. Ya pokoknya saya gimana caranya nggak ketemu beliau gitu dan ya semuanya anteng-anteng aja gitu ya. Tapi sayanya yang kayak dikejar gitu loh kok. Sementara beliau biasa aja gitu. Saya halo iya, saya paling ya gitu doang. Jadi nggak yang nyatanya apa gitu nggak ada. Sampai kemudian satu titik saya nggak tahan gitu kok. Ya Tuhan ini sebenarnya gimana ya, ada apa gitu. Kemudian saya bilang ke beliau, saya minta waktu untuk bicara. Gitu. Oh iya, ayo bicara gitu Pak. Nah, kemudian kami bicara di kantor Pak Stek yang lama yang belakang itu kok. Di situ saya cerita semua, saya jengkel gini-gini gitu kan. Di situ saya sampaikan semuanya, maksudnya betapa saya jengkel banget dengan beliau gitu kan. Nah beliau cuma bilang ini, saya nggak ngerti Tin kamu kayak gitu. Saya nggak ngerti kamu kayak gitu sama saya gitu loh. Emang ada apa Tin gitu. Ya pokoknya saya jengkel aja gitu loh. Kok seperti itu gitu loh. Sebenarnya saya salah apa ya Tin? Nggak tahu, pokoknya saya jengkel aja gitu hari itu. Nah terus kemudian dari situ oke, Tin. Beliau bilang ke saya, oke, Tin. Saya benar-benar tidak tahu kenapa dan hari ini saya minta maaf gitu loh untuk hal ini terjadi gitu. Nah pada saat itu beliau nanya, kamu baik-baik saja gitu. Baru saya cerita gitu loh, ya itu sebenarnya memang ada luka yang saya tuh belum ini gitu loh. Dan saya yakin beliau tahu gitu kan, karena beliau biasa untuk melayani orang gitu kan. Nah saya cerita, saya tuh jengkel banget dengan bapak saya gitu loh. Dan saya mengalami luka di situ gitu. Saya tuh punya bapak tapi kayak nggak punya bapak gitu. Nah dari situ beliau mulai dekat dan kami mulai dekat. Di situ saya mulai curhat banyak hal dengan beliau gitu, tentang keluarga saya, tentang bapak saya gitu kan. Saya curhat dengan beliau. Kemudian setelah kami dekat, saya jadi rindu. Saya jadi rindu untuk datang ke beliau gitu. Karena selama saya di situ, beliau adalah orang yang paling banyak kasih nasihat ke saya, paling banyak menegur saya, paling banyak mendidik saya gitu. Saya rindu untuk lebih dekat lagi dengan beliau gitu. Dan saya pergi ke rumah beliau dan itu saya lakukan 4 kali. Saya dulu libur kan hari Senin kok. Jadi setiap Senin libur saya pergi ke sana. Tapi tidak pernah ketemu. Dan saya dulu nggak tahu sih, maksudnya kalau pergi ke sana itu mesti gimana gitu. Yang saya tahu pokoknya saya naik bus, turun di Kebon Jeruk, kemudian naik angkot, kemudian naik ojek gitu. Dan setiap kali ke sana saya nggak pernah ketemu dengan beliau. Dan saya hanya bertemu dengan Bu Ate yang dengan setia membukakan pintu untuk saya gitu. Dan 3 kali saya datang, saya tidak ketemu sama sekali dan saya memilih pulang. Terus itu berarti Om Chef juga nggak tahu Miss Titin datang ya? Mereka tahu, tapi begitu ketemu di Serang gitu, belum nggak nanya, kamu kemarin ke rumah ada apa gitu tuh nggak. Gitu kayak lewat-lewat aja gitu, saya juga nggak tahu kok kenapa gitu loh. Dan saya pun juga nggak ngomong gitu, maksudnya kemarin saya ke rumah mau ini gitu, saya nggak ngomong. Gitu. Nah kemudian ya ke hari yang terakhir, yang keempat kali saya bilang, Tuhan ini terakhir kali saya ke Semanan dan kalau saya tidak bertemu dengan beliau ya sudah gitu, saya nggak akan ke sana lagi. Nah waktu sampai di sana benar Bu Ate lagi yang bukain pintu dan Bu Ate juga bilang lagi keluar gitu mereka. Dan saya merasa oh berarti ini ya udah, berarti saya udah nggak akan kesini lagi gitu kan. Bye-bye Semanan. Bye-bye Semanan. Gitu. Nah tapi menjelang sore saya mau pulang, saya udah pamit ke Bu Ate, saya keluar pintu gerbang, beliau datang. Beliau datang turun, kamu Tin? Iya.
masuk dulu gitu. Enggak, saya mau pulang, saya bilang gitu. Ngapain pulang, udah masuk dulu gitu. Nah, udah akhirnya masuklah kami ke dalam. Kamu tuh kesini udah berkali-kali nggak pernah ketemu, sekarang ketemu mau pulang gitu kan. Iya, saya bilang itu udah hari itu masih canggung kok. Jadi masih canggung banget lah gitu, karena kan ya memang canggung banget lah masih gitu. Masih jaim-jaim ya? Iya, masih canggung gitu. Terus begitu masuk ke dalam, saya udah langsung to the point gitu, karena saya udah nggak tahan juga gitu loh. Saya cerita gitu dengan beliau, hidup saya, apa yang terjadi dengan saya gitu kan. Masa lalu saya, semuanya saya ceritakan dengan beliau. Kenapa saya bercerita dengan beliau? Karena saya merasa aman gitu. Seperti yang tadi saya katakan, beliau adalah satu-satunya orang yang menegur saya, mendidik saya gitu kan. Itu loh. Jadi itu yang membuat saya merasa aman gitu dengan beliau. Dan di situ saya ceritakan semua yang saya alami dengan hidup saya gitu kan. Saya terbuka apa adanya, nggak ada yang saya tutup-tutupin dengan beliau gitu. Dan di situ saya merasa dipulihkan gitu kok. Jadi kayak ada yang lepas gitu loh. Gitu saya dipulihkan banget di situ gitu loh. Dan saya didoakan dengan beliau dan juga Bu Shen mendoakan saya bersama, dan hari itu saya benar-benar free gitu. Benar-benar yang free gitu. Gitu. Jadi saya pulang pun dengan sukacita gitu kok, dengan benar-benar sebuah kebebasan gitu. Itu sih kok. Wah, gak jadi Babai Semanan ya, jadinya see you again Semanan. Iya, see you again. Terus apakah dari situ, kan makanya kita tahu gitu, makanya Miss Titin kan dimuridin sama Om Stef. Apakah sejak dari hari itu mulai dimuridkan atau kapan gitu mulai dimuridin sama Om Stef? Sebenarnya enggak sejak hari itu ya gitu. Ya memang sih tahun yang sama, tetapi enggak hari itu ya. Sekitar pertengahan 2017 lah kok gitu. Tahu-tahu saya tuh dimasukin ke dalam grup disciple gitu, dan beliau kontak saya, Tin, mulai hari ini kamu saya muridkan. Gitu. Saya berpikir saja tidak. Pokoknya saya nggak ada berpikir untuk saya dimuridkan beliau gitu loh. Dan dulu waktu beliau kan ada share juga dengan saya pengen muridkan beberapa orang tim gitu, beliau share dengan saya, oh iya enggak apa, saya bilang. Dan itu pun saya nggak ngeh gitu loh kok. Jadi suka melihat Insan, Merdi, Eva hari itu kumpul tuh ya biasa aja gitu. Oh ya udah, mereka sedang kumpul cita-cita gitu. Tapi saya nggak ngeh yang namanya pemuridan gitu, kayak gitu tuh aku nggak ngeh. Jadi ya saya biasa aja gitu. Dan waktu itu oke, saya bersedia. Gitu aja kok, nggak yang apa gitu tuh nggak. Baik, saya bersedia gitu. Terus nih selama Institut dimuridkan gitu kan, pasti banyak hal yang berubah dong gitu kan, maksudnya banyak belajar juga gitu kan, maksudnya mungkin gesekan juga apalagi gitu kan, pasti gitu loh. Jadi ya Miss Titin boleh ceritain nggak gitu apa aja yang Miss Titin pelajari gitu? Yang paling mengena ya ketika dalam pemuridan itu, beliau ajarin saya untuk saya menghormati orang tua saya, dan ya firman Tuhan juga mengatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu bahasa saya mengena banget itu. Karena dulu ada satu titik di mana bapak saya itu sakit, dan saya minta izin beliau untuk saya bisa pulang, dan hari itu saya hanya izin seminggu kalau nggak salah kok, karena studi saya juga sudah habis. Dan saya nggak tahu kenapa hari itu saya jadi punya belas kasihan gitu dengan bapak saya. Setelah itu beliau selalu bertanya gitu, gimana kondisinya. Beliau selalu menanyakan itu. Ya saya bilang karena memang belum membaik ya, saya belum membaik gitu. Nah, kemudian saya begitu seminggu, saya sampaikan ke beliau, saya mau balik lagi gitu. Nah, saya mau pulang, ini gimana, udah sembuh belum? Saya bilang, belum. Udah, kamu stay aja di situ gitu. Nah, di situ saya banyak waktu menemani bapak saya. Nah, di situ juga saya mengalami yang namanya hati yang mau mengampuni gitu. Di situ tuh saya bilang ke bapak saya bahwa sebenarnya saya benar-benar nggak suka gitu loh dengan bapak, karena bapak memperlakukan kami sungguh tidak baik gitu. Saya ceritakan ke beliau apapun yang saya rasakan gitu. Tapi hari itu saya bilang saya minta maaf, karena saya tahu sebagai seorang anak seharusnya saya tidak bersikap demikian gitu. Dan hari itu saya sorry dengan beliau dan saya dipulihkan.
Dan kenapa saya katakan bahwa menghormati orang tua adalah hal yang sangat berkesan buat saya. Karena di situ saya jadi tahu bagaimana saya menghormati orang tua saya menghormati otoritas saya. Dalam hal ini ya seperti Pak Step, saya belajar untuk menghormati beliau sebagai seorang otoritas, orang tua, seorang leader itu bisa berbuat salah, tapi mereka yang Tuhan pilih, yang Tuhan tempatkan untuk kita. Kita nggak bisa pilih, kita lahir dari keluarga yang bagaimana, seperti apa. Ya sekarang keluarga yang kita punya ya ini yang kita punya. Ini yang Tuhan taruh, dan itu yang sangat berkesan dengan saya, dan sampai hari ini saya pegang terus gitu. Saya menghormati otoritas saya, menghormati orang tua saya gitu, dan dengan siapapun, meskipun itu seseorang yang berada di usianya di bawah saya harus belajar untuk bisa menghormati mereka gitu. Kemudian saya juga belajar untuk saya itu memiliki sikap hati yang benar, karena selama ini kan saya itu seperti yang tadi saya bilang, saya ini orangnya keras, saya susah sekali untuk diatur gitu. Dan beliau mengajarkan saya untuk belajar, untuk kamu tuh bisa memiliki sikap hati yang benar. Ketika masalah datang, apa yang harus kamu lakukan, kamu harus memiliki sikap hati yang benar. Dan itu saya rasakan sampai hari ini. Makanya saya ketika share tentang sikap hati yang benar itu, saya menggebu-gebu sekali, karena itu hidup sekali buat saya. Masalah sudah pasti ada ya kok. Maksud saya masalah dengan Pak Step dan Bu Shen pasti ada. Gitu. Dan saya juga mengalami itu. Tetapi satu hal bahwa kami ini di dalam sebuah pemerintahan itu kami itu terikat secara emosi dan rohani. Secara emosi kenapa? Kami itu banyak mengalami crash, banyak mengalami masalah gitu ya kok. Tapi kami itu tidak saling meninggalkan gitu kok. Gitu. Saya banyak ditegur, banyak ini gitu loh. Ada hal yang saya nggak setuju dengan beliau, tapi saya tidak meninggalkan beliau gitu loh. Demikian juga dengan beliau, banyak hal yang beliau koreksi dalam hidup saya, tetapi beliau tidak meninggalkan saya gitu. Kebanyakan kalau pemuritan itu kadang-kadang hanya masalah terjadi dengan satu orang saja, tapi saya tuh ada masalah juga dengan Bu Shen gitu, dan ketika masalah itu datang saya selesaikan dengan baik-baik. Ya itu sebenarnya yang saya belajar, bahwa saya belajar untuk memiliki sikap hati yang benar gitu. Dan setelah semuanya selesai ya senyum-senyum aja gitu. Kayak apa ya? Lucu aja ya kok, maksudnya tadi kita habis ini sekarang kayak gini gitu. Tapi sebenarnya itu juga memulihkan. Jadi saya semakin mengenal gitu kok, maksudnya Pak Step bagaimana, Bu Shen bagaimana gitu, saya semakin mengenal mereka gitu. Jadi ketika seperti ini saya sudah ngerti, oke. Bu Shen seperti ini, oke, udah ngerti gitu. Udah ada kode-kodenya gitu ya. Udah ngerti gitu loh. Iya, jadi ya itu sih kok. Gitu. Jadi meskipun kami dalam banyak masalah, banyak hal yang kami nggak setuju, tetapi kami tidak pernah saling meninggalkan gitu loh. Kami tetap stay gitu. Secara rohani kenapa ya, kami memiliki visi yang sama, kami rindu bersama-sama untuk memperlebar kerajaan Allah gitu. Saya mau tetap berdiri buat gereja ini bersama-sama dengan beliau, apapun yang saya bisa lakukan. Gitu. Wah. Terus nih, selain tadi Miss Titin kan udah sebutin beberapa nilai gitu ya, maksudnya memiliki sikap hati yang benar gitu, terus menghormati otoritas kita gitu. Maksudnya ada lagi nggak sih nilai-nilai lain yang Miss Titin pick up dari Om Stef juga gitu, yang benar-benar berkesan banget gitu buat Miss Titin? Nilai keluarga kok, karena di situ saya jadi temukan sebuah keluarga. Betapa pentingnya sebuah keluarga gitu. Setiap kita perlu sebuah keluarga yang menerima kita, untuk kita tampil apa adanya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Ya, untuk kita bisa pulang, untuk kita tetap diterima meskipun kita salah, untuk kita bisa pulang makan, ya, aduh. Dan itu yang saya alami di Semanan. Di sana saya bisa tampil apa adanya, nggak ada yang saya tutup-tutupin. Saya pengen apa, saya tinggal bilang. Minta brain ini saya tinggal bilang, dan tempat kita pulang kok. Meskipun kita salah, kita tetap diterima di situ. Dan itu benar-benar menginspirasi saya gitu. Suatu kelak gitu, kalau waktu itu tiba gitu untuk memiliki sebuah keluarga, saya rindu untuk memiliki keluarga seperti mereka. Ya, kenapa? Karena saya melihat sendiri gitu kehidupan mereka gitu. Saya banyak melewatkan waktu bersama-sama dengan mereka gitu. Jadi saya bisa ngerti itu bagaimana mereka melakukan anak-anak, bagaimana Pak Step melakukan Bu Shen, bagaimana Bu Shen melakukan Pak Step. Itu saya melihat itu dan saya sangat diberkati. Itu. Ya, ini kode untuk calon Miss Titin.
Oke nih Miss, dari tadi udah ngomongin yang ini kayaknya heart touching banget nih, kayaknya penonton juga nanti nih pada nangis nih, pada mewek gitu kan. Jadi kan selama Miss Titin dimuridkan gitu Miss, apa sih hal paling berkesan gitu yang Miss Titin mungkin alami gitu sama Om Steph dan juga Miss Hensha? Hal yang paling berkesan ya. Saya ini orangnya suka quality time kok. Saya suka banget quality time. Dan yang berkesan buat saya adalah beliau itu kalau pelayanan kadang ke Cilegon, kemudian ke Cirebon, ke Lampung, saya itu selalu diajak. Kalau toh saya nggak diajak, saya biasanya kejer. Saya ikut ya, Det, gitu. Kalau toh beliau kasih ya jalan, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi kebanyakan beliau kalau mau pelayanan begitu, beliau biasanya kontak saya. Tin, ikut yuk kemana? Pelayanan gitu. Kemana, Det? Kesini gitu. Dan saya dengan senang hati gitu tuh pergi. Dan itu adalah salah satu quality time ya buat saya. Karena waktu kami pergi, kami bisa cerita gitu kok. Apa aja di mobil lah ya bisa cerita gitu. Apa ini itu segala macam, bisa bercanda ini itu segala macam gitu loh. Dan itu berkesan buat saya. Dan juga tidak melulu waktu pelayanan ya. Kadang-kadang beliau itu kalau datang gitu kan, saya suka minta waktu bicara gitu. Nah, kita di situ juga ngobrol. Maksud saya nggak ngobrol melulu tentang firman gitu loh kok. Gitu. Jadi tentang hidup kita gitu. Apa yang saya alami saat ini sedang kenapa, saya lagi happy, saya lagi sedih, semuanya cerita gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya itu yang berkesan buat saya ya. Jadi quality time dengan beliau itu, berbicara dengan beliau, ada waktu bersama dengan beliau, itu tuh benar-benar berkesan buat saya gitu. Karena kan memang saya kan selama ini kan maksudnya saya nggak pernah bisa begitu gitu kok. Untuk saya kan pengen nih punya figur seorang bapak di kok, tapi saya nggak punya gitu loh. Dimana kan seorang bapak adalah memberikan identitas gitu buat kita kan gitu. Selama ini kan nggak ada yang nih kamu mesti begini, kamu ini loh, kamu ini loh gitu loh. Nah dengan beliau ini saya dapat banget gitu. Jadi itu waktu-waktu yang berkesan buat saya dengan beliau gitu, melayani bersama dengan beliau dan kemudian memiliki waktu bersama dengan beliau gitu kok. Wah, jadi ini perjalanannya udah cukup jauh ya, dari tadi di awal bye bye Semanan, this is the last time. Yes, sekarang saya selalu rindu pulang Semanan kok. Saya selalu rindu pulang Semanan gitu. Iya. Oh ya Miss Titin, tadi Miss Titin juga bilang maksudnya Miss Titin bisa trust sama Om Steph gitu ya. Maksudnya kan sebagai seorang introvert gitu apalagi gitu ya. Dan tadi maksudnya Miss Titin juga mention Miss Titin punya luka gitu kan nggak gampang untuk punya trust itu gitu sama Om Steph. Jadi maksudnya gimana sih Miss Titin bisa bangun hubungan trust itu sama Om Steph? Iya, bagaimana saya bisa membangun trust itu dengan beliau? Sebenarnya simple ya kok. Karena saya dengan beliau itu sering mengalami bukan konflik ya. Jadi saya tuh sering ditegur dengan beliau gitu loh. Karena banyak hal yang dalam diri saya tuh ya yang mungkin yang beliau melihat tuh ada yang tidak benar gitu loh. Banyak hal yang saya bilang bukan sedikit, banyak hal itu. Dan itu sebenarnya yang membuat saya tuh jadi trust, percaya sama beliau. Kenapa? Beliau itu nggak segan-segan untuk tegur saya. Gitu ya. Dan beliau adalah orang yang paling banyak menegur saya gitu loh. Selama ini di sini tuh bisa dibilang nggak ada kok yang seperti beliau gitu loh. Tetapi waktu beliau tegur saya, itu beliau tidak meninggalkan saya gitu, seperti yang tadi saya katakan. Kalau beliau habis tegur saya, itu beliau tegur tek ya. Habis itu beliau biasanya itu memulihkan gitu loh kok. Jadi menegur nggak cuma langsung bet selesai gitu enggak, tapi beliau memulihkan gitu. Simple, biasanya beliau tuh suka beliin saya makanan. Makanan kecil gitu ya, pakai apa satu atau dua biji gitu, beliau beliin ke saya, bang dikasih ke saya dan bilang sudah ya, nggak ada marah-marah lagi ya, udah selesai ya sama dia gitu. Nah oke, udah dari situ pulih kan, oke. Tapi kan kadang saya masih apa sih gitu kan ya kok. Nah hari-hari berikutnya beliau itu suka nanyain, Tin, are you okay? Gitu kan, kamu gimana? Gitu. Nah itu juga membuat saya makin kesini makin iya, kok udah marahan. Beliau udah say sorry, udah istilahnya berusaha untuk memulihkan, kok aku masih kayak gini gitu loh kok. Jadi itu jadi pertanyaan buat aku sendiri nih gitu loh. Wah ternyata setelah aku renung-renungkan, wah ini ada yang salah nih. Oh aku nggak bisa nih bersikap seperti ini gitu loh. Dan itu sering banget itu terjadi kok gitu. Nah itu yang membuat saya tuh dekat dan akhirnya
percaya gitu loh dengan beliau. Jadi saya jadi ngerti, oh ini orang ini benar-benar nih gitu ya, memperhatikan gitu. Benar-benar orang ini pengen saya tuh berubah gitu. Nah sekarang justru saya tuh malah jarang banget, bahkan bisa dibilang nggak pernah ribut sama beliau kok. Gitu. Karena sudah begitu banyak gitu hal-hal yang kami lalui gitu kok. Jadi sekarang saya tuh kadang-kadang saya masih ingat waktu promote camp terakhir gitu. Dia kan ada share tentang hati Bapak juga kan gitu. Nah setelah selesai, saya kena lari aja ke belakang. Saya bilang gini, Dad, kapan kita ribut lagi ya? Saya bilang gitu. Saya udah kangen nih kita ribut-ribut, saya bilang gitu. Udah lama nih kita nggak ribut-ribut gitu. Beliau ketawa gitu kan. Saya juga ketawa gitu. Saya bilang lucu ya gitu yuk. Jadi iya kok beneran. Saya sekarang pun bisa dibilang sudah nggak pernah lagi ya marah-marah sama beliau gitu. Kalau tahu mungkin ada masalah atau apapun yang ditegur tuh saya pasti ngomongnya juga yang nggak yang gimana gitu, tapi ya oke nggak masalah, bisa gitu, ya nggak apa-apa gitu. Kalau dulu kan masih yang gitu loh kok gitu. Sekarang mah udah aman-aman aja gitu loh. Dan saya bersyukur gitu kok. Maksudnya saya menang gitu di area itu gitu loh. Dan bukan hanya dengan beliau saja, ketika saya ada masalah dengan siapapun saya jadi bisa menghadapi itu kok gitu. Kenapa? Karena saya jadi mengerti nih gitu loh. Jadi hal-hal yang saya lalui dengan beliau ini itu sebenarnya melatih saya gitu. Ketika ada masalah datang, sekarang ini saya jadi lebih ready gitu loh. Saya jadi lebih ngerti nih aku mesti gimana gitu kan. Nah dari situ. Nah jadi sekarang kalau ada hal-hal yang saya marah, buat saya ini gitu, saya sudah santai aja gitu. Oh oke, gitu. Oke, nggak masalah, hayu aja gitu loh. Jadi saya sekarang jadi pribadi yang ready gitu loh, kalau ada masalah ya hayu gitu kita selesaikan gitu. Bukan yang orang yang tipe ke belakang menghindar gitu, enggak. Ya itu banyak masalah yang saya hadapi dengan Pak Chef tuh buat saya jadi seperti ini gitu loh kok. Gitu. Jadi saya mengerti ketika ada masalah datang saya mesti begini gitu. Jadi hati saya itu benar-benar sudah siap gitu, udah jadi. Jadi saya sekarang kalau ada yang marah sama saya, ada masalah gitu, saya asik aja. Ayo aja yuk ngobrol yuk kita bicara gitu. Ayo aja. Wah. Gitu kok. Udah nggak keras kepala lagi nih ya. Iya, wah itu udah jauh banget kok. Maksud saya ya, beliau ini benar-benar memberikan pengaruh banyak dalam hidup saya. Bukan hanya dari segi saya punya sikap gitu, bahkan dari segi penampilan beliau pun orang yang bawel. Wah, sorry saya meluruskan ya. Mungkin saudara akan mengatakan ini anak berani amat sih sama gembala bilang bawel gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya sudah dekat gitu loh dengan beliau. Jadi ya sorry kalau ini memang maksud saya kurang tepat gitu loh. Beliau adalah orang yang paling banyak, Tim kamu mesti dandan, mesti ini. Beliau yang ajarin saya, mesti ini. Karena kan saya kan dulu tuh sebenarnya tidak suka seperti itu kok. Kenapa? Karena kan memang ya keluarga kami bukan dari keluarga yang berkecukupan gitu. Jadi kami ya kalau sekolah ya baju apa adanya, kemana-mana ya udah yang penting bersih, rapi, udah gitu. Nggak ada kenal make up ini itu nggak ada. Gitu. Tapi beliau mengajarkan saya. Justru beliau yang ngajarin saya untuk begitu. Ayo Tim, kamu harus begini. Gitu ya, harus make up, harus tampil ini itu sampai gitu. Kemudian ada satu titik beliau besok pulang ya gitu. Karena beliau kalau kita ke Semanan nyebutnya udah nggak lagi ini, tapi besok pulang ke Semanan ya gitu. Iya pulang, mau ngapain? Pulang aja gitu kan. Nah, saya pulang, di situ udah ada Grace, ya, udah ada Bushen gitu kan. Mereka siapin apa kok? Alat make up. Grace ajarin saya, Kak, yang ini buat ini, yang ini buat ini, yang ini buat ini gitu. Dan buat saya, wow gitu. Saya sampai Tuhan, saya ini apa sih gitu loh. Sampai saya boleh menjadi bagian dalam keluarga itu gitu. Koko pun mungkin bisa bayangkan juga gitu. Saya secara pribadi gitu, aku ini apa sih gitu. Dari segi ini pun saya pun berbeda dengan mereka gitu. Tapi mereka really welcome dengan saya diterima di situ dan saya bisa tampil apa adanya di situ gitu loh. Dan mereka ya saya lihat welcome banget gitu loh. Dan di situ tuh pernah suatu kali kami masak bersama karena kami tuh kadang-kadang kalau ini suka ada acara masak bareng dan kita makan bareng tetapi kita masak dulu gitu loh kok. Gitu. Nah hari itu saya ingat banget dan itu berkesan buat saya ya. Kita itu masak daging sapi ya, kalau dimasak apa gitu dikasih bumbu ini itu kan terus dipanggang kan ya. Terus kita tuh bisa cicip bareng-bareng dengan satu garpu yang sama gitu loh kok. Nyicip, kami disuapin satu-satu gitu loh. Bisa suapin kami satu-satu sampai
gitu. Kok segini amat gitu ya, saya sampai Tuhan gitu, ini keluarga macam apa gitu, maksud saya sedemikian Tuhan taruh saya dalam keluarga seperti ini gitu. Dan sebenarnya bukan hanya saya merasakan itu di Semanan aja gitu loh, tapi di dalam kita punya church gitu ya, pastoral gitu, begitu welcome banget gitu. Saya luar biasa banget gitu bisa berada di gereja ini gitu, saya bisa bertumbuh di sini gitu loh, saya bisa ya bertumbuh di sini kok. Wah. Gitu. Wow. Iya. Jadi benar-benar itu juga proses yang panjang juga ya. Iya, betul sekali kok. Itu sangat panjang prosesnya. Iya. Oke nih. So Miss, selama pemuritan sama Om Steph nih, gitu. Pasti kan tadi Miss Titin juga bilang apalagi Miss Titin orangnya quality time gitu kan. Berarti banyak ngobrol, banyak apa gitu. Jadi bahan atau topik obrolan apa sih yang kayaknya kalau ngobrol sama Om Steph tuh kayaknya paling klop gitu, kayaknya paling ini nih gitu, kayak sama-sama bisa apa ya paling klop lah gitu Miss. Bahan obrolan apa gitu, apakah misalnya tentang pelayanan kah, atau tentang pasangan hidup mungkin, atau gimana, siapa tahu kan. Paling klop memang kalau pelayanan ya, beliau bergairah banget kalau udah di situ gitu, ada jiwa di mana pergi yuk Tin gitu. Bahkan pernah ayo Tin rintis di Lampung gitu. Lampung ya, iya rintis di Lampung gitu. Terus ke Manado, beliau juga ajak Manado Tin gitu kan. Beliau bergairah banget kalau berbicara tentang pelayanan gitu ya. Dan saya memang jadi terbakar sih kok. Apalagi waktu-waktu sekarang ini gitu loh. Saya melihat bagaimana hal itu terjadi di gereja kita, terutama di anak-anak muda. Itu bergairah banget gitu. Dan beliau ini kalau udah bicara kayak gitu, wah bisa lama banget kok gitu. Dan saya belajar sih maksudnya untuk mendengarkan beliau gimana caranya melayani orang gitu-gitu kan ya. Dan saya lihat kalau udah bilang pelayanan, wah nggak ada habisnya kok beliau itu. Gitu. Berarti maksudnya benar-benar juga pelayanan as a part of his life juga menjadi bagian dari hidup Titin juga berarti ya. Gitu. Wow, that's a long story sih dari apa tadi di awal gitu kan. Bagaimana dulu sebelum bertobat gitu kan ya. Sungguhnya pendek, gampang meledak. Iya, terus sampai betul, sekarang betul. Malah kayaknya hampir nggak pernah ribut lagi gitu kan, dan maksudnya bisa sebegitu terbukanya gitu loh sama seseorang yang ya jadi seorang ayah dalam hidup Titin, dan juga wow luar biasa banget sih. Iya. Dan sekarang saya gampang sekali untuk bisa senyum kok ketemu orang kok. Iya, kayaknya aku kayaknya dulu tapi aku ngerasa sih kayaknya dulu di sini juga kayaknya serius banget gitu bawaannya kayaknya kalau Titin dulu gitu. Kayaknya dulu lebih betul. Lebih apa ya? Kayaknya lebih gampang senyum Miss Lina I think daripada Miss Titin dulu. Betul sekali. Ya itu kan? sangat-sangat betul sekali dan saya sangat setuju. Kayak dulu aku kalau bercanda kayaknya nggak berani ke Miss Titin, ke Miss Lina gitu kalau ngisi-ngisi gitu. Kalau Titin bawaannya kayaknya serius gitu. Tapi ya sekarang mah biasa aja. Sekarang malu-maluin. Sekarang malu-maluin. Iya, dan itu sebenarnya juga beliau juga yang ngajarkan ke saya. Tin, kamu dalam masalah, kamu harus bisa senyum. Gitu. Seberat apapun itu, kamu harus belajar senyum. Tekanan apapun itu, kamu harus belajar senyum. Dan saya memilih untuk belajar melakukan itu kok. Dan itu juga nggak gampang. Gitu. Ketika itu terjadi, kok bayangin ya, kita dalam sebuah tekanan harus bisa iya. Gitu saya senyum tapi dalamnya gedek gitu ya. Gitu. Tapi karena itu sering terjadi dan saya taat dengan itu gitu. Ketika masalah datang saya oke, saya coba, saya senyum, saya nggak masalah, iya gitu. Dan sekarang kalau itu terjadi ya sudah terlatih. Udah terlatih. Dan sekarang sudah banyak senyum. Wah, tapi saya ini aja sih, maksudnya saya berubah demikian ya. Ada yang bilang ke saya gitu loh kok. Jadi saya merasa ternyata iya ya saya sudah berubah gitu kok. Yang tadinya saya benar-benar keras, susah senyum gitu ya. Ada orang sampaikan bahwa kamu sekarang tuh udah berubah gitu, nggak seperti dulu, bisa banyak senyum gitu kan. Terus ya kalau ada orang datang kamu bisa ramah gitu. Buat saya wow. Kaget aja sih Tuhan. Maksudnya ya Tuhan bawa saya sedemikian
sedemikian jauh gitu loh. Dan saya mengucap syukur untuk orang-orang yang berdiri buat saya gitu loh, terutama ya jemaat di sini juga berpengaruh gitu kan buat saya, dan ya terutama ya Pak Seb dan keluarga gitu loh. Dan buat saya mereka adalah orang tua buat saya, dan dimana saya bisa memanggil mereka dengan sebutan Dad dan Mom, dan saya pokoknya tempat saya bisa ngobrol semuanya. Saya lagi happy, saya lagi marah, saya lagi sedih, saya bisa ngomong ke mereka. Gitu. Jadi asik aja. Wah. Thank you ya Dad, Mom. Oh ya Miss Titin, tadi kan Miss Titin juga sempat mention pokoknya Om Stef jadi figur seorang ayah gitu dalam hidup Miss Titin. Ya. Terus tadi Miss Titin juga sempat mention pokoknya Om Stef berusaha sedemikian rupa untuk pokoknya membangun trust juga sama Titin gitu kan, dan bisa berubah juga gitu. And ada apa sih gitu satu perbuatan Om Stef yang benar-benar berkesan banget gitu sebagai seorang ayah untuk Miss Titin gitu? Yang berkesan ya. Sebenarnya lebih ke saya ya kok ya. Saya sebagai seorang anak tuh rindu banget loh dikasih uang saku sama bapaknya. Wah. Dan itu sempat, dan saya pernah lakukan gitu ya. Saya bilang ke Pak Stef, Dad, saya minta uang saku nih gitu kan. Apa uang saku gitu kan? Iya uang saku buat jajan, saya bilang kayak gitu. Uang jajan gitu. Iya saya mau gitu kan. Dikasih kok, dikasih saya. Padahal satu sisi saya kan sudah kerja gitu ya, dan jelas-jelas saya punya uang gitu. Tapi saya pengen aja gitu, maksudnya dikasih uang jajan nih sama bapak gitu kan. Gitu. Saya minta ke beliau, dan saya minta uang jajan. Uang jajan, iya dikasih kok. Dan itu saya 2 kali minta ke beliau. Saya minta ke beliau 2 kali gitu loh. Ya memang nggak langsung gitu ya kok ya. Gitu. Saya cuma langsung aja bilang, Dad, kasih saya uang jajan sih gitu. Uang jajan katanya gitu. Udah langsung keluar set gitu. Sana mau beli apa gitu. Dan buat saya itu wow banget gitu. Selama ini kan saya kalau minta nggak pernah dikasih kok. Boro-boro aduh pokoknya ya begitulah kok. Tapi hari itu saya minta, saya benar-benar dikasih gitu. Dan beliau juga hal kecil loh kok, beliau itu suka, beliau itu tahu gitu loh saya suka makanan apa. Dan kalau datang ke Serang, beliau itu tiba-tiba bawain, tiba-tiba beliin, tiba-tiba taruh aja di meja gitu. Atau beliau datang terus dikasih nih makanan gitu, dan itu makanan kesukaan saya gitu. Beliau ngerti banget gitu. Dan kalau misalnya beliau mau ke Serang juga, beliau suka tanya, aku mau ke Serang nih, kamu mau apa gitu. Sebelumnya kan saya nggak pernah dapat itu kok gitu. Tapi ini beliau, kamu makan apa, pengen apa, dibeliin gitu. Gitu. Wow gitu. Itu buat saya berkesan banget gitu. Dan beliau sering banget kok lakukan ini gitu loh, nggak cuma sekali 2 kali gitu. Beliau sering banget, dan saya rasa setiap murid beliau juga pasti merasakan ya gitu loh. Dan ya mungkin bukan makanan atau apa, tapi buat saya meskipun makanan, tapi itu buat saya sih berarti banget ya kok, berarti banget gitu loh. Sampai beliau tahu saya sukanya apa gitu loh. Buat saya itu wow banget gitu. Sedemikian hal yang banyak yang beliau harus urusin, ternyata hal makanan pun beliau ingat saya gitu loh, apa yang menjadi kesukaan saya. Gitu kok. Wah. Tapi itu ada yang ini juga loh, dulu tuh aku sebenarnya pengen banget loh kok minum kopi Starbucks gitu, dan itu sebenarnya aku dulu cuma pengen aja sih kok, pengen gitu kan, pengen aja gitu. Dan masa sih aku udah di sini nggak bisa minum kopi kayak gitu kan. Gitu. Tapi akhirnya semua ya lewat aja gitu loh, lewat aja, maksudnya udah nggak kepikiran lagi gitu, dan itu udah lama banget. Terus ada satu hari beliau datang dan bareng dengan Grace hari itu. Nah kemudian beliau kasih saya minuman itu kok, gitu. Langsung tek gitu. Grace bilang gini, Kak Titin, ini dari Dedi, yang dibeliin hanya Kak Titin. Grace tidak dibeliin. Gitu. Ini dari Dedi, benar-benar dari Dedi buat Kak Titin. Terus saya terima kan, di situ ada tulisan Dedi love you, gitu kan. Saya kaget banget gitu, karena itu sebenarnya kepinginan saya yang sudah lama kok. Itu udah lama banget saya pengen gitu. Dan saya kaget, terus saya tanyakan ke beliau, bagaimana bisa membelikan saya kopi ini? Saya bilang, simple. Tadi mau ke sini kan, saya lihat logo gitu, saya lihat itu gitu kan. Terus dalam hati Tuhan bicara, belikan buat Christine. Gitu.
Kemudian beliau minta supirnya belok ke situ beli. Dan yang dibeliin tuh hanya saya. Grace minta pun nggak dibeliin. Saya hanya gitu, Tim. Beliin buat kamu, itu doang. Gitu. Terus saya cerita, sampaikan ke beliau, ini saya sudah lama pengen banget, dan ini untuk pertama kalinya saya minum ini. Itu dulu kok. Wah, thank you so much loh Miss Titin udah sharing. Wah, ceritanya panjang banget nih ya tadi dari pokoknya Miss Titin cerita di awal. Dari Miss Titin orang yang ya keras gitu kan, pokoknya tubuhnya pendek gitu kan. Terus pokoknya bisa went through this all dan sampai akhirnya ya di sini sekarang gitu, dan banyak waktu dan bertemu juga ya. Wow, dan aku juga percaya pokoknya teman-teman yang nonton juga pasti banyak belajar juga dari apa yang tadi Miss Titin juga sharing gitu. Hope this will bless their life juga. Oke, Miss Titin, thank you for sharing, Miss Titin. See you, welcome, Miss. Koko. Bye. Bye. You speak observantly, revive and move in me. You speak observantly, revive and move in me. We're in the mood. We're in the mood.